Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, salam transformasi. Sebelum kita melanjutkan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 18 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kepada kita semua bahwa di sini menggambarkan iman akan sulit untuk ditemukan di bumi ini. Di sini menggambarkan bahwa tidak mudah menemukan iman yang murni, iman yang benar yang diharapkan oleh Tuhan. Di sini menggambarkan bahwa semakin lama di bumi ini akan semakin bergeser iman. Melihat firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan seperti ini, kita dapat merenungkan bahwa di dalam kehidupan kita saat ini, apakah benar kita sudah memiliki iman seperti yang Tuhan inginkan? Kalau pertanyaannya seperti ini, adakah ia mendapati iman di bumi? Ada kemungkinan tidak didapati, ada kemungkinan didapati. Lalu yang dia dapati iman yang seperti apa? Kalau yang dia dapati iman yang kita lakukan sekarang ini hanya berdasarkan kehendak kita, berarti dia tidak menemukan iman yang dia harapkan yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kehidupan orang percaya saat ini? Yang dari mulutnya mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah hidupnya mencirikan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sesuatu hal yang harus kita pelajari saat ini, benarkah iman kita saat ini sudah benar? Mulut kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mungkin kita setiap pagi bangun tidur berdoa. Mungkin juga setiap minggu kita rajin ke gereja, beribadah. Mungkin juga kita melayani sebagai aktivis, pemain musik, majelis gereja, bahkan menjadi pendeta sekali. Tetapi apakah benar iman kita sudah seperti yang diharapkan oleh Tuhan? Tidak sedikit kita melihat kenyataan-kenyataan bahwa banyak orang datang ke gereja. Justru yang dia harapkan adalah bagaimana pergumulan hidupnya, permasalahan hidupnya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Bukan dia berjuang untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak sedikit orang datang ke gereja karena dia ingin diberkati. Tidak sedikit dia datang ke gereja karena dia ingin kesembuhan. Tidak sedikit dia datang ke gereja karena mau mencari jodoh. Tidak sedikit dia datang ke gereja karena ingin hutangnya lunas. Dan masih banyak lagi. Begitu banyak orang mungkin dia ingin berhasil dalam karir, dalam usaha. Lalu dia datang ke gereja dan meminta kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkati, supaya dia bisa berhasil dalam kehidupannya ini. Tidak sedikit di antara kita datang ke gereja justru berusaha menyerahkan setiap permasalahan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan masalahku di tanganmu, di bawah kakimu, biar engkau yang menyelesaikan. Melihat orang-orang seperti ini sebenarnya dia tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Dia tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya. Yang ada justru dia menyerahkan masalah itu terhadap Tuhan. Apakah iman yang seperti ini? Tidak sedikit orang Kristen merasa dia punya iman bahwa setiap masalahnya Tuhan pasti selesaikan. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Dan mereka punya iman bahwa mereka hanya duduk diam saja, tetapi Tuhan yang menyelesaikan setiap masalah dalam hidup ini. Apakah iman yang seperti ini? Dia punya sakit penyakit, dia punya iman untuk memperoleh mujizat. Tidak salah kita punya iman memperoleh mujizat. Tetapi apakah sakit itu disebabkan oleh karena pelanggaran kita dari pola makan hidup kita yang salah? Seandainya orang tersebut mendapatkan mujizat, setelah itu dia makan sembarangan, dia makan sesuka hatinya sendiri. Tetapi itu pasti akan membuat dia menjadi kembali lagi mengalami rasa sakit penyakit tersebut.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan, benarkah iman kita sudah benar seperti yang Tuhan harapkan dalam hidup ini? Benarkah sekarang ini sudah kita memiliki iman yang standar menurut Tuhan? Apa sih iman yang standar itu? Kalau kita melihat kata iman, iman di sini maksudnya adalah penyerahan diri kita atau percaya kepada Allah. Ya, memang kita mengaku bahwa kita percaya kepada Allah. Tetapi iman yang standar ini bagaimana? Iman yang standar di sini sebenarnya adalah kesediaan dari hidup kita untuk mengikuti kebenaran yang diajarkan. Kita menyerahkan diri kita harus rela mengenakan cara hidup Tuhan Yesus dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita beriman kepada Dia, seharusnya kita rela mengenakan gaya hidupnya dalam kehidupan kita. Mengenakan cara hidupnya di dalam kehidupan kita. Sekarang adakah kita sudah rela? Ingat, iman semakin sulit ditemukan di bumi ini. Jadi kita harus bertekun, kita harus berjuang untuk dapat memiliki iman yang benar. Karena kata iman itu adalah pisteuo, di mana kita menyerahkan diri kita percaya kepada Allah. Berarti ketika kita beriman kepada Tuhan, kita tidak ada pilihan lain lagi. Kita harus mengikuti jejak Tuhan dalam kehidupan ini. Sudahkah kita mengikuti jejak Tuhan dalam kehidupan ini? Atau justru kita mau berjalan di tempat jalan kita, di treknya kita, dan Tuhan yang mengikuti kita? Berapa banyak orang datang ke gereja, berharap, memohon kepada Tuhan, biar Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan. Kita menyodorkan begitu banyak permohonan. Kita menyerahkan begitu banyak permohonan-permohonan, kehendak kita, ambisi kita kepada Tuhan. Dan kita selalu berharap biar Tuhan yang memberkati. Kita selalu berharap biar Tuhan yang memberikan kemudahan dalam hidup ini. Tetapi berapa banyak kita datang kepadanya, kita bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku jalani saat ini? Kalau kita mau mengikuti jejak Tuhan, ingat, jejaknya Tuhan, jalannya adalah jalan salib. Dan kita harus hidup di jalan salib tersebut. Bukan hanya kita mendapat karunia keselamatan, tetapi kita semua pun mendapat karunia untuk menderita. Kalau Tuhan Yesus menderita, kita pun harus ikut. Bagaimana kita menderita seperti Dia menderita. Menderita di sini banyak hal. Yang paling terutama bagaimana kita mengalahkan kedagingan kita. Bagaimana kita mengalahkan kesombongan kita. Bagaimana kita mengalahkan egois kita. Mari Bapak Ibu Saudara, inilah pertempuran kita dalam hidup ini. Inilah perjuangan kita yang harus kita selesaikan, yang harus kita segera rampungkan sebelum nafas kita selesai dan berhenti berdetak jantung ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, ayo kita berjuang agar kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Dia datang, Dia menemukan kita memiliki iman seperti yang Dia harapkan. Karena iman di sini berbicara penurutan, berarti Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus turut atas kehendak Tuhan. Kita harus turut dan berjalan dalam jejaknya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekaranglah waktunya. Ayo kita berjuang. Menangkan pertarungan hidup kita, pertempuran kita, dengan kita berhasil mengikuti jejak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.